Bangkitnya Dataran Hitam bab 1671 syukur. Hari berikutnya, setelah berbincang semalaman, Maximilian telah mempelajari banyak hal yang relatif berguna untuk perjalanannya di benua tengah yang akan segera dimulai. Dia masih berada di kota kering, karena peta, informasi yang lebih detail, dan sejenisnya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dipersiapkan dan dikirimkan kepadanya. Tetapi pria ini merasa bahwa dia tidak akan tinggal lebih lama lagi di tempat ini, dan setelah menerima dokumen seperti itu antara hari ini dan besok, dia sudah berangkat ke kerajaan Evergreen untuk menyelidiki paus tertinggi gereja spiritual saat ini. Dia jauh lebih muda dari pria itu, bahkan mengingat 5.000 tahun dia tidur di dalam sarkofagusnya. Jadi dia tidak terburu-buru untuk naik ke level 100, meskipun itu adalah tujuan utamanya. Sebelum mengasingkan diri, dia ingin hidup sedikit di dunia luas yang sudah lama dia tinggalkan. Di antara hal-hal yang ingin dia lakukan, Maximilian ingin setidaknya mendapatkan kendali atas benua tempat dia berada sebelum dia mengasingkan diri untuk menjadi dewa. Jadi meskipun dia sudah berada di puncak level 99, dia tidak berniat mencari obat-obatan gratis tingkat dewa dalam jangka pendek dan ingin memfokuskan waktunya pada penaklukan. Satu-satunya tempat yang tidak dia khawatirkan adalah kerajaan Dataran Hitam, tempat lemah yang entah bagaimana sudah menjadi milik gereja spiritual. Tujuan utamanya adalah wilayah barat, bagian dari benua tempat 2 dari 3 penggarap terkuat di negeri ini berada dan di mana gereja masih tidak memiliki ruang. Namun saat menunggu untuk memulai perjalanannya, dia bertemu Darren dan 3 sandera yang dia sandera sehari sebelumnya. "Sepertinya kalian tidur nyenyak ya?" Dia tertawa ketika memasuki kamar hotel tempat Darren bermalam memperhatikan mereka berdua. Ini adalah tempat yang sama di mana putra mahkota Kekaisaran Timur pernah tinggal sebelumnya dan sekarang ditawan. Darren melihat Maximilian memperhatikan ketiganya dan tetap diam, ingin menentukan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Binatang buas ini mungkin tidak menyukai situasinya, tetapi ia menyukai masalah dan perkelahian, hal-hal yang dapat membantunya menemukan tubuh yang kuat untuk dilahapnya. Jadi ia menantikan apa yang akan diputuskan manusia mengenai ketiga hal ini. "Apa yang ingin kamu lakukan dengan kami?" Pria level 98 itu bertanya, menatap tajam ke arah atasan itu. "Saya belum memutuskan," kata Maximilian. "Tapi sekarang aku memahami situasimu dengan lebih baik. Maka mungkin aku akan menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar. Dari apa yang kudengar, ayah anak laki-laki ini tidak lemah sama sekali." CK, tak satu pun dari ketiganya menyukai cara Maximilian menyebut orang terkuat di benua itu. Tapi mereka tidak terlalu keberatan dengan orang yang memegang takdir mereka. "Tapi itu belum diputuskan. Masa depanmu tergantung pada pria Vico Travisani ini. Pokoknya, biasakanlah situasi ini. Aku akan menjagamu sebentar sebelum aku memutuskan apa yang harus kulakukan denganmu. Bergantung pada segalanya, mungkin membunuhmu adalah hal terbaik," katanya, mencoba menakuti mereka. Orang-orang itu percaya diri pada Vico, tapi sang pangeran mau tidak mau merasa sedikit takut mendengar ancaman datang dari seseorang yang begitu berkuasa. Namun tetap saja, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Aku tahu nasibku ada di tanganmu, jadi aku akan menunggu untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Tapi senior, jawab satu hal padaku. Kenapa kamu membantu Minos Stuart? Apa yang membuat demigod setingkatmu peduli pada orang suci spiritual belaka?" Maximilian berdiri di samping Darren, berniat memberi perintah pada binatang itu. Ketika dia kembali menatap pemuda itu, "Ini mungkin tampak aneh bagimu, tapi aku berhutang banyak pada pemuda ini. Apa yang telah dia lakukan untukku adalah yang kedua setelah apa yang ayah dan ibuku lakukan ketika mereka membesarkanku." Ketiganya menganggap kata-kata itu aneh, sementara Darren tidak begitu mengerti maksudnya. Tapi Maximilian tidak peduli apakah mereka akan mengerti atau tidak. Ia merasa berhutang budi kepada Minos, karena pemuda ini berpotensi menyelamatkan nyawanya. Dia masih bisa tetap berada di sarkofagusnya selama beberapa ribu tahun lagi. Tapi jika Minos menyembunyikan peta itu, mungkin tidak ada yang punya kesempatan untuk membebaskannya lagi. Dalam beberapa juta tahun lagi, bahkan dia yang berada di dalam sarkofagus itu akan mati. Ngomong-ngomong, Minos telah memberinya kesempatan kedua, dan itu tidak buruk. Konfigurasi benua tengah saat ini sangat mendukung rencana orang ini, jadi komitmennya untuk membayar kembali janjinya kepada Minos bahkan lebih besar sekarang. Tentu saja, ini tidak berarti dia akan selamanya mendukung penguasa muda ini. Namun selama Minos tidak menentangnya, Maximilian tidak akan bersikap tidak adil terhadap orang tersebut dan bersedia melindunginya dari musuh-musuh tersebut. Menyadari pria tersebut tidak bercanda, Janus mengepalkan tangannya, merasa keluarganya akan kesulitan menghukum Minos atas kekurang-ajarannya. Bajingan yang beruntung, saat Maximilian berada di kota kering bersama Darren dan para sandranya, Minos belum kembali ke kerajaan tata ruang untuk membawa keluarganya ke ibu kota kekaisaran. Jelas, dia tidak akan melakukan itu di hadapan para demigod tingkat tinggi ini, jadi dia mengikuti perubahan kecil yang terjadi selama lebih dari 3 bulan dia pergi.
Namun tidak ada hal mengejutkan yang terjadi selama ini. Tidak ada kemajuan signifikan pada pasukannya atau kemajuan level orang-orang penting di Kerajaan Dataran Hitam saat ini. Setiap hari anggota tentara meningkatkan level mereka. Tapi inilah yang terjadi pada mereka yang berada di bawah level 7, orang-orang penting, mengingat potensi masa depan mereka. Tapi saat ini tidak bisa banyak mempengaruhi negara. Hal terbaik yang Minos dengar dari anak buahnya adalah tentang situasi pelabuhan lubang cacing, yang saat ini sudah menghubungkan Vogel ke area akhir. Tidak hanya itu, BlackRock, Albano, Roser, dan Flaming Empire akan berintegrasi ke dalam jaringan pelabuhan lubang cacing mereka, sehingga beberapa kemungkinan baru dapat muncul dalam beberapa bulan mendatang untuk kekaisaran tersebut. Adapun tekanan dari faksi yang lebih kuat di gereja terhadap kelompoknya dan kelompok Gloria, kurang lebih terus berlanjut seperti sebelumnya. Tapi sekarang ada beberapa hal yang berubah menguntungkan mereka. Setelah berbulan-bulan jauh dari kekaisaran, sekembalinya ke tempat ini, Minos mengetahui dari anak buah Gloria bahwa mereka telah berhasil memulai percakapan dengan faksi lain yang ukurannya sama dengan mereka. Dengan ini, dia bermaksud dalam beberapa hari ke depan untuk memulai negosiasi dengan orang-orang dari faksi ini yang akan segera datang ke Kota Kering. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1672 pertemuan tingkat tinggi. Hari lain berlalu, saat Maximilian bersiap untuk berangkat dari Kerajaan Dataran Hitam, sesuatu yang jarang terlihat di benua itu akan segera berkembang. Di perbatasan antara Kekaisaran Timur, Kekaisaran Barat dan Sista, kekuatan dari 3 negara kuat di benua itu berada di wilayah netral ini, siap untuk bertemu. Karena kedua negara bagian itu adalah musuh lama, satu kata pun dari Vico tidak akan cukup untuk membuat Kaisar Queen mendatanginya atau mengizinkan orang ini masuk ke wilayahnya. Ada banyak sejarah di balik keduanya, dan kemungkinan pertemuan apapun harus terjadi di wilayah netral, di perbatasan mereka dengan Sista. Sista bersikap netral terhadap konflik keduanya, berbisnis dengan negara masing-masing. Pada saat yang sama, kedaulatannya adalah salah satu dari sedikit kedaulatan di benua itu yang setingkat dengan Vico. Meskipun Vico dianggap yang terkuat di negeri ini, di hadapannya, tindakan apapun yang dilakukan Vico akan lebih sulit berkembang menjadi kesuksesannya sendiri. Oleh karena itu, Ratu Sista adalah orang yang dicari oleh orang-orang ini ketika mereka ingin bertemu untuk menangani masalah perang, dan justru karena latar belakang inilah, dia menjadi tuan rumah bagi kedua kelompok ini pada hari ini. Dia dan kelompoknya berada di sisi perbatasan dengan kedua negara bagian tersebut sementara kelompok dari keluarga Queen dan Travisani secara bertahap memasuki Sista. Kedua pihak yang bertikai memandang lawan mereka dengan tegas, menunjukkan sejarah permusuhan satu pihak terhadap pihak lain. Khususnya, Henry Queen, level 98, menatap Vico dengan mata menyipit sementara Ratu Sista memperhatikan mereka dari jauh. Wanita dengan rambut pirang indah, tubuh sepadan dengan tinggi badan 1,65 meter, dan berpenampilan awet muda itu duduk di posisi tengah kemahnya, di mana terdapat ruang bagi kedua kelompok untuk berdiri bersamanya sebagai mediator. Yang mulia, apakah perkataan Yang Mulia Vico benar adanya? Salah satu penasihat terdekat penguasa lokal ini bertanya prihatin. Vico tidak punya kebiasaan berbohong. Dia tidak akan bertindak seperti itu meskipun dia ingin bertindak melawan Henry. Willow Sista, level 99, berkata meyakinkan, yakin pertemuan ini akan berjalan dengan baik, tetapi saya ingin mendengar lebih banyak tentang ketakutannya. Saat dia berbicara, kedua kelompok tiba dalam diam di posisi masing-masing sementara ketegangan di sekitar sangat tinggi dan dingin, bahkan di hari yang cerah ini. Untungnya tidak ada orang yang lebih lemah dari level 90 di sana. Kalau tidak, orang-orang akan pingsan hanya karena tatapan serius yang mematikan dari pria dan wanita dari negara musuh yang bertemu di sana. Vico memandang Willow dan berkata, "Senang bertemu denganmu lagi, Ratu Sista. Sayangnya, kesempatan ini bukan waktu yang lebih baik. Kalau tidak, aku akan minum teh bersamamu." "Senang bertemu denganmu juga, Vico," dia berkata sambil tersenyum padanya sebelum melihat ke arah Henry. "Ratu Sista, kamu terlihat lebih muda dari terakhir kali kita bertemu," komentar Henry sambil memperhatikan wajah wanita yang sudah 600 tahun tidak dilihatnya ini. Spesialis tingkat tinggi seringkali tidak bertemu satu sama lain ketika mereka bukan bagian dari kekuatan yang sama. Tetapi bahkan anggota keluarga yang sama bisa menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun atau berabad-abad tanpa bertemu satu sama lain jika budidaya mereka tinggi seperti orang-orang di kamp kerajaan. Sista ini, Ratu Sista juga sudah lama tidak bertemu Kaisar Queen, dan mau tak mau dia menyadari peningkatan pria ini pada periode itu. "Kamu baik hati dalam perkataanmu, Henry. Wanita tua sepertiku tidak bisa lagi memperbaiki penampilannya. Pokoknya, aku merasa kamu tidak jauh dari bergabung dengan Vico dan aku. Aku harap kamu akan segera maju, karena kami akan membutuhkan kekuatanmu. Aku akan melakukan yang terbaik." Pria itu berkata dengan rendah hati, karena orang ini adalah yang tertua di benua tengah, sudah berusia lebih dari 25.000 tahun. Usianya beberapa dekade lebih tua dari paus tertinggi gereja spiritual,
menjadikannya yang tertua di benua ini. Karena itu, kedua pria ini, bahkan yang terkuat di benua itu, sangat menghormatinya dan tidak berani menyebut namanya tanpa gelar yang sesuai. Ketika Vico dan Henry lahir, wanita ini sudah berada di puncak kultivasi, memimpin pasukan Sista melintasi dunia spiritual. Dia kemudian berkata, pertemuan ini bukan untuk kita membicarakan hal-hal yang tidak berguna tetapi untuk Vico menyampaikan keprihatinannya dan niatnya untuk menyegel perjanjian perdamaian antara negara-negara kalian. Lihat wanita tua itu memandangnya, Vico memandang Henry dan berkata, kamu tahu, aku tidak pernah bermaksud mengibarkan bendera putih terkait konflik dengan negaramu. Kita sudah bermusuhan sejak dari buayan, jadi aku selalu siap untuk membunuh atau mati. Henry mengepalkan tinjunya tetapi tidak bisa mengatakan orang ini berbohong. Pada titik tertentu dalam 10.000 tahun terakhir, Kekaisaran Barat lebih kuat dari Kekaisaran Timur, dan pada suatu waktu, Vico hampir terbunuh ketika dia berada di level 95. Namun bahkan dalam situasi itu, orang ini tidak mundur atau menerima kemungkinan penyerahan diri yang diberikan kepadanya oleh seorang jenderal keluarga Queen. Jadi penguasa ini terus mendengarkan Vico. Tetapi segalanya berbeda sekarang. Dalam perjalanan saya telah bertemu orang-orang luar biasa yang telah membuat saya kuat dan memperingatkan saya tentang hal-hal yang menyusahkan. Hingga beberapa dekade yang lalu, saya masih menganggap bahwa konfrontasi kita tidak akan terpengaruh atau tidak akan menghalangi rencana saya untuk mencegah masa depan kacau yang diramalkan oleh seorang nabi. Namun sekarang saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia menatap Henry dengan serius, menunjukkan tekadnya. Jika kita tidak bersatu melawan musuh yang akan muncul di benua ini, bukan hanya Anda dan saya yang akan binasa. Keluarga kita, negara bagian, dan bahkan seluruh wilayah barat berada di bawah ancaman. Henry bertanya, tanpa mengungkit persaingan lama. Apa yang kamu bicarakan? Musuh apa yang bisa melakukan ini di wilayah kita? Bahkan gereja spiritual tidak berani memasuki wilayah ini dengan santai. Saya tidak tahu, tapi kejahatan besar telah terjadi beberapa hari yang lalu. Salah satu bawahan saya yang paling terpercaya, Daniel, tiba-tiba terbunuh saat menyelidiki masalah ini. Sekarang, saya merasakan kekuatan mengerikan dengan cepat mendekati wilayah kami. Mendengar kata-kata itu, Willow dan Henry mengerutkan kening, mengetahui Daniel berada di level 97 dan hanya sedikit yang bisa membunuh orang seperti itu di benua itu. Lanjut Vico. Melihat tingkat tinggi kelas 4 saya mencoba memvisualisasikan masa depan orang yang akan melepaskan kejahatan besar ini. Sayangnya, dia tidak dapat melanjutkan penglihatannya, karena kekuatan yang lebih besar telah menghalanginya. Tapi sebelum itu, dia bisa melihat benua itu terbelah, dengan sungai darah dan gunungan tubuh. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1673 Keputusan Willow. Ratu Sista memandang Vico dengan serius dan bertanya, apa hubungan ramalan Nabi ini dengan kematian Daniel? Vico menjawab dengan cepat. Nabi memberitahuku sebelum kematiannya bahwa peta sarkofagus kuno Serapim berhubungan dengan kekejaman besar yang akan terjadi di benua kita di masa depan. Daniel sedang menyelidiki hilangnya peta ini ketika dia meninggal. Dan prediksi ini dibuat dengan mencoba mengidentifikasi orang yang menemukan peta ini. Semuanya terhubung, jadi saya yakin kematian Daniel adalah awal dari era teror di benua itu. Mendengar itu, wanita itu terdiam, mengingat semuanya ada hubungannya, dan masuk akal jika mempercayai perkataan Vico. Pada saat yang sama, tidak seperti Henry, musuh Vico, Willow lebih dekat dengan Kaisar Travisani untuk menyadari bagaimana perkataan Nabi selalu menjadi kenyataan lebih dari satu kali. Dia sudah percaya sebelumnya akan bahaya yang membuat pria ini begitu peduli hingga menginginkan perjanjian damai dengan Henry. Namun saat dia mendengarkan kata-katanya, dia menyadari bahwa segala sesuatunya jauh lebih mendesak daripada yang dia kira. Sepertinya aku akan menghadapi musibah ini sebelum aku mati. Willow sudah kuno dan tidak percaya diri untuk maju ke tahap berikutnya dalam waktu singkat sebelum vitalitasnya habis. Namun mengetahui bahwa dia mempunyai kesempatan bagus untuk setidaknya melihat awal dari bencana ini memberinya perasaan campur aduk antara khawatir dan juga lega. Rambutnya hanya berada di level 95, dan dia tidak punya harapan dia bisa mencapai level yang sama dengannya, bahkan jika dia bisa memiliki kehidupan selama miliknya. Jadi bencana yang dimulai di sisa waktunya bisa menjadi hal terbaik, karena dia bisa melindungi negaranya di waktu yang paling menantang di benua ini. Namun dia pun menghormati kematian dan tidak ingin mati sebelum waktunya dalam pertempuran. Henry mengepalkan tinjunya dan bertanya, jadi, Anda menginginkan perdamaian? Apakah Anda benar-benar yakin kita tidak akan punya peluang menghadapi ancaman ini secara terpisah? Saya sangat mempercayainya. Bukan hanya karena kejahatan yang terjadi di benua ini berbahaya, tapi karena apa yang Nabi katakan akan terjadi setelah kita melalui pertumpahan darah ini. Jawab Vico sambil memberitahu orang itu sesuatu yang belum pernah dia ceritakan kepada orang di luar organisasinya. Saat kita selesai menghadapi kejahatan ini, mereka yang selamat tidak akan menjadi pemenang, tidak peduli di sisi mana Anda berada.
Hal terburuk yang akan dihadapi dunia spiritual akan terjadi segera setelah bencana ini. Saya akui, saya tidak tahu tentang apa semua ini. Tetapi sang nabi meninggal ketika membicarakannya karena dia tidak dapat menanggung beban dari penglihatan yang dia alami. Dia menghela nafas dan melanjutkan. Dengan demikian, saya yakin, kita tidak bisa membiarkan masa lalu mengganggu bahaya yang ada di depan kita. Kita harus bersatu demi tujuan yang sama, yaitu kelangsungan negara dan keluarga kita. Dengan ancaman yang dilancarkan oleh Minos Stuart, kita harus menghentikan permusuhan kita dan menggabungkan kekuatan ketika waktu yang tepat tiba. Hanya dengan begitu kita akan memiliki masa depan untuk memutuskan apakah akan meneruskan dendam lama kita atau tidak. Minos Stuart, Ratu Sista tidak menyangka akan mendengar nama itu di tempat ini dan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Minos Stuart mungkin adalah orang di balik hilangnya peta sarkofagus kuno Serapim. Daniel sedang mencarinya ketika dia meninggal. Vico menjawab dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dan dengan kata-kata itu, dia akhirnya membuat Henry percaya akan ancaman terhadap negara mereka. Bawahan itu mengatakan bahwa Minos Stuart percaya bahwa apa yang ada di Laut Utara akan menyebabkan bencana besar di masa depan. Kaisar Queen berpikir dalam hati, mengingat Grant, seorang bawahan yang telah lama hilang dan kembali ke kekaisaran bersama ide-ide yang tidak masuk akal. Namun setelah penguasa ini mendengar apa yang dikatakan Kaisar Travisani dan keterlibatan Minos dalam bencana yang dinubuatkan, dia mau tidak mau mempercayai Vico dan Grant. Tetapi jika Minos ini percaya dan ingin menentang ancaman terhadap benua itu, mengapa dia melepaskan kejahatan besar yang dibicarakan oleh Vico? Dia bertanya-tanya. Karena keraguan ini, Henry tidak akan mengatakan apapun kepada orang-orang ini saat ini, berniat menyelidiki situasi di Laut Utara untuk menilai kebodohan Grant. Jika tempat itu benar-benar menyembunyikan sesuatu yang aneh, dia akan memberitahu keduanya. Dia lalu berkata, baiklah, aku yakin kata-katamu tulus. Maka mulai hari ini, pasukanku akan mundur ke pedalaman kekaisaran dan tidak lagi menyerang kecuali kita diserang terlebih dahulu. Vico menghela nafas dan mengangguk pada orang itu. Pasukanku juga akan mengikuti hal yang sama. Henry melanjutkan, selebihnya, kita bisa terus berkomunikasi melalui Ratu Sista jika dia melihat tidak ada masalah dengan hal itu tentunya. Baik, saya akan memediasi pergerakan antar negara bagian kita, kata Willow. Negara saya akan membuka pintu untuk menyambut anggota Anda dan memimpin gerakan di seluruh benua. Saya juga akan berkomunikasi dengan sekutu saya dan mengusulkan agar mereka bergabung dengan kami untuk mengelola ancaman terhadap wilayah kami. Saya bersyukur untuk itu, kata Vico sambil memberi isyarat terima kasih. Pertemuan ini akan berakhir dengan ketegangan yang jauh lebih sedikit dibandingkan saat dimulainya. Namun suasana hati masing-masing kelompok dari sana akan keluar dari sana benar-benar memprihatinkan. Masing-masing dari mereka merasa bahwa masalah tingkat tinggi akan segera muncul di benua ini. Beberapa bahkan percaya bahwa gereja spiritual yang kuat akan menderita karenanya dan sudah bersiap mengumpulkan orang-orangnya dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Untuk saat ini, mereka tidak akan bersatu sebagai satu kelompok untuk menghadapi ancaman di benua tersebut. Namun mereka akan mempersiapkan diri secara individu ketika mereka harus melakukan hal tersebut. Sementara kedua kelompok tersebut kembali ke negaranya masing-masing untuk memulai tindakan pencegahan, kelompok Ratu Sista kembali ke pedalaman kerajaan. Di tengah perjalanan, orang terkuat kedua di antara rombongan itu bertanya kepada ratunya. Yang mulia, apa yang harus kami lakukan terhadap Minos Stuart? Jika pernyataan Kaisar Vico Travisani benar, dia adalah musuh besar. Kami belum mengetahuinya. Mungkin Minos melakukan apa yang dikatakan Vico, tapi bukan berarti dia melakukannya dengan sengaja. Selain itu, dia hanya seorang saint spiritual. Dia bisa mengalami kerusakan yang signifikan jika terjadi perang dengan skala besar seperti itu. Benua. Jadi mari kita bicara dengannya dulu. Kemudian, tergantung pada posisinya, saya akan melanjutkan rencana negara saya untuk bersekutu dengan Dataran Hitam di turnamen kontinental. Saya akan segera mengirim seseorang ke Dataran Hitam. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1674 pengobatan ilahi. 2 hari kemudian, sementara kekuatan tingkat tinggi di benua tengah mendengar tentang pertemuan Vico dan Henry. Berita tentang pertemuan yang tidak biasa melintasi perbatasan benua. Di benua ilahi, salah satu pengamat dari benua tengah telah mengetahui berita relevan yang datang dari tempat yang sangat jauh ini. Benua ilahi dan benua tengah dapat dianggap sebagai kelanjutan dari wilayah yang dihuni manusia di dunia spiritual. Tapi meskipun itu adalah tempat yang dipengaruhi oleh surga dan jauh dari daerah itu. Kekuatan di tempat ini mempunyai persaingan dengan kekuatan yang lebih kuat dari tempat lain di dunia yang luas ini. Demigod relevan di seluruh dunia spiritual. Terlebih lagi mereka yang berada di puncak domba jantan, yang dapat membantah obat-obatan ilahi jika obat-obatan tersebut muncul secara liar atau matang di suatu wilayah yang memiliki pemiliknya. Oleh karena itu, pertemuan level 99 sangat relevan dengan kekuatan di benua ilahi.
Dan salah satu pengamat dari benua lain itu mau tidak mau menyampaikan informasi ini kepada para pemimpinnya segera setelah mengetahuinya. Orang seperti itu, keturunan campuran manusia dan naga. Campuran langka di dunia ini, dengan cepat memanipulasi ruang dan muncul di kuil kuno di mana aura yang sangat kuat dapat dirasakan dalam jumlah yang signifikan. Di sana, markas besar organisasi besar di benua ini setidaknya terdapat 4 demigod level 99. Di antaranya ada yang siaga menangani masalah tanpa mengganggu rekan-rekannya yang sedang bertapa. Velour, apa yang membawamu tidur? Tetua level 99 itu, seorang manusia dengan keturunan murni, bertanya. Benua ilahi dibagi menjadi 3 kerajaan, semuanya memiliki banyak keturunan campuran, makhluk spiritual, dan manusia. Meskipun tempat ini terbuka untuk hubungan yang paling beragam, manusia murni masih mewakili sekitar 40% populasi benua dan merupakan mayoritas jika dilihat dari para pemimpin di negeri ini. Meskipun merupakan benua keberagaman, benua ini masih dihuni oleh manusia, tidak jauh berbeda dengan benua tengah. Konten ini berasal dari N0V3 Elbin, tapi untuk jangka waktu yang lama. Kekuatan di benua ini telah hidup seperti ini, dan keturunan campuran serta makhluk dengan garis keturunan murni hidup dengan baik di tempat ini seolah-olah tidak ada prasangka di dunia ini. Dengan demikian, tidak ada rasa superioritas pada pemimpin daerah hanya karena rasnya, apalagi bawahannya akan merasa tidak enak jika diperintah oleh orang yang berbeda dari mereka. Hal ini terjadi pada keduanya, dan ketika Velour menundukkan kepalanya, dia melakukannya karena rasa hormat yang murni terhadap pria berambut putih ini. Demigod level 99 melihat makhluk yang tingginya 3 meter, memiliki otot yang sangat tegas dan besar, dengan mata naga, mulut manusia, dan beberapa fitur campuran lainnya dan mendengarkan. Yang mulia, pergerakan yang tidak biasa baru saja terjadi di benua tengah. Vico Travisani, Willow Sista, dan Henry Quinn telah bertemu di perbatasan negara bagian mereka. Makhluk ini berkata dengan suara yang sangat serius, sambil diawasi dengan cermat. Alasan pertemuan tersebut masih belum jelas, namun kekuatan Kekaisaran Timur dan Kekaisaran Barat mulai mundur dari posisi mereka di perbatasan yang diperebutkan. Ada tanda-tanda lain bahwa kedua pihak setidaknya untuk sementara berdamai. Oh, orang tua itu tertarik dengan perkataan demigod level 95 ini, penasaran dengan apa yang akan membuat Henry dan Vico mencapai kesepakatan. Apakah mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar? Apakah ada berita tentang kemunculan pengobatan ilahi tanpa pemilik di benua tengah? Saya tidak mengetahuinya, Yang Mulia. Yang telah dibilang. Tetapi mungkin hal ini disebabkan oleh kerajaan tata ruang naga kuno. Beberapa rumor mengatakan bahwa pintu masuknya akan terbuka di negeri-negeri itu. Aku sudah mendengarnya. Tapi tidak masuk akal jika dua kekuatan puncak mundur dari posisi mereka karena hal itu. Kerajaan tata ruang naga kuno sangat berharga namun lebih penting bagi para sage spiritual muda. Sambil mendekatkan salah satu tangannya ke wajahnya, pakar itu berkata, menunjukkan ekspresi penuh perhatian. Ada hal lain yang ada di baliknya. Apa yang mungkin terjadi? Entahlah. Awasi terus tindakan negara-negara ini dan cari informasi tentang obat-obatan ilahi yang bermunculan. Vico telah beberapa kali mampu mengungguli bahkan beberapa orang kita karena kecepatannya dalam memanfaatkan peluang. Mungkin dia menyadari sesuatu. Aku akan melakukan yang terbaik. Tapi bicarakan itu dengan Euris. Mungkin para elf tahu sesuatu. Memikirkan rekannya yang bertanggung jawab mengawasi rumah para elf, keturunan campuran ini segera meninggalkan kuil suci itu, meninggalkan tetua sebelumnya yang menatap ke dalam kehampaan. Orang tua ini memandang ke arah benua tengah dan melihat awan gelap, merasa merinding saat menyadari hal seperti itu. Apakah aku terkesan dengan sesuatu? Saya sebaiknya kembali berkultivasi. Obat ilahi pasti akan matang dalam 100 tahun ke depan. Sementara itu, di pinggiran Pulau Elf. Di tempat di mana kurang dari 20.000 makhluk tinggal, salah satu elf terkuat terbangun dari tidurnya dengan lingkaran hitam di bawah matanya sehitam malam. Saat dia memutuskan sambungan dari pohon yang dia gunakan untuk bercocok tanam, peri ini menengadah ke langit dengan kekhawatiran di wajahnya. Elder, salah satu orang yang bertanggung jawab mengawasi area itu menatap mata elf level 99 ini dan merasa takut. Elf sangat terhubung dengan dunia spiritual dan memiliki ketertarikan yang besar dengan hukum alam dan energi spiritual. Justru karena ini, mereka jauh lebih sensitif dibandingkan makhluk spesies lain. Secara khusus, seorang elf tidak akan meninggalkan tidurnya dengan lingkaran hitam di bawah matanya kecuali mereka memiliki perasaan yang sangat negatif dan membayangkan masa depan yang buruk. Ini bisa berarti kematian orang yang dicintai, akhir dari sebuah keluarga penting, atau bahkan pemusnahan seluruh ras. Anda tidak akan tahu sampai hal itu terjadi. Bagaimanapun, ini bukanlah kabar baik bagi mereka yang merupakan salah satu makhluk terkuat di dunia spiritual. Tetua, matamu. Tetua itu tidak perlu diperingatkan tentang hal ini. Dia merasa tidak enak seolah-olah dia ditabrak oleh sesuatu yang sangat besar dan berat.
Pada saat yang sama, perasaan negatif yang baru saja dia rasakan saat kondisi tidak mungkin salah. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia memperingatkan para tetua lain di wilayah tersebut. Saya merasa bahwa saya akan menghadapi 3 bencana dalam beberapa dekade mendatang. 3. Bagaimana mungkin? Peri level 98 bertanya. Apakah kelahiran ini akan menjadi obat-obatan ilahi? Itu pernah terjadi sebelumnya. Entahlah, tapi menurutku lingkaran hitam ini bukan karena satu masalah. Sebaliknya, ada 3 masalah, dan masing-masing akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Meneguk, bersiaplah. Masa-masa gelap sedang mendekati dunia spiritual. Bangkitnya dataran hitam bab 1675 sekilas berita. Sementara itu, di Kekaisaran Evergreen, bupati yang ditinggalkan oleh Kaisar Evergreen telah menerima berita tentang pertemuan musuh-musuh negaranya dan tentu saja khawatir. Anehnya, musuh bersejarah telah bertemu, dan dalam beberapa jam setelah pertemuan ini, kedua belah pihak sudah memindahkan pasukannya menjauh dari wilayah pertempuran antar negara. Oleh karena itu, kepedulian pria ini sangat besar, dan dia bahkan telah mengumpulkan orang-orang paling penting di keluarga ini untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat, bersiaplah untuk pergerakan dari wilayah barat. Saya rasa ada sesuatu yang besar di balik pertemuan ini, jadi kita tidak boleh melewatkan satu detail pun tentang pilihan negara-negara tersebut. Tugas kita untuk mengikuti pergerakan kekuatan-kekuatan tersebut tidak pernah lebih penting daripada sekarang. Kami telah memberitahu gereja tentang hal ini dan akan segera mengambil sikap mengenai hal ini. Tetapi mengapa musuh-musuh tersebut menghentikan perang bersejarah mereka sekarang? Entahlah, itu perbuatan Viko sialan. Para tetua di sana bertukar komentar satu sama lain hingga seseorang memasuki ruang pertemuan tempat mereka berada dengan ekspresi wajah yang serius. Semua orang terdiam ketika disela oleh orang ini, tetapi mereka segera menyadari bahwa dia membawa berita penting. Dia kemudian berteriak, "Tetua, yang mulia, saya membawa berita dari kerajaan dataran hitam. Minos Stuart telah muncul kembali setelah menghilang selama berminggu-minggu bersama 2 demigod level 99. Apa? Bagaimana? Mustahil. Orang-orang di sana yang bertanya-tanya nama Minos disebutkan barusan tidak bisa menahan keraguan mereka mendengar absurditas tersebut. Bupatilah yang paling kaget, terlebih lagi mengingat tindakan kelompok yang sebelumnya berada di bawah komando keluarga ini. Dia bertanya, "Hei, Sandir, jelaskan dirimu. Dari mana para ahli ini berasal?" Menjawab yang mulia, tidak ada yang tahu. Mereka datang entah dari mana dan telah berada di kota kering selama beberapa hari sekarang. Gereja mencoba berkomunikasi dengan pos di kota itu, tetapi anehnya pos tersebut tidak merespons. Bagaimanapun, adalah fakta bahwa Minos Stuart kembali ke pihak para ahli yang berkuasa, dan salah satu dari mereka bahkan menyatakan dirinya mendukung Kaisar Dataran Hitam. Dalam kata-kata ahli ini, dia membaca sebuah makalah. Mulai sekarang, Kerajaan Dataran Hitam mendapat perlindungan dari Maximilian Flamen. Dengan kata-kata terakhir itu, semua orang di tempat itu terdiam, membayangkan ini hanya bisa menjadi lelucon yang memuakkan terhadap keadaan ini. Maximilian Flamen, orang-orang di sana mengingat tokoh sejarah ini, mengira demigod di Dataran Hitam di sebelah Minos mungkin menggunakan nama itu untuk menggoda mereka. Apa artinya ini? Akankah Minos memberontak bersama penipu ini? Bupati berpikir, tidak mengerti dari mana ahli ini berasal tetapi langsung khawatir dengan kemungkinan yang ada di depan kelompoknya. Kantor pusat gereja juga dihebohkan oleh berita yang datang dari Kerajaan Dataran Hitam, sebuah hujan air dingin bagi banyak faksi terkemuka yang ingin menyerap kelompok Minos Gloria. Tapi ada kelompok yang senang karena mereka mempertimbangkan untuk bergabung dengan Minos dan Gloria setelah pembicaraan yang dilakukan bawahan matriark ini dengan faksi lain yang lebih kecil di gereja pada bulan-bulan sebelumnya. Dengan berita baru-baru ini, kecil kemungkinan faksi keduanya akan dihancurkan oleh raksasa gereja, sehingga membuat kelompok tersebut lebih percaya diri untuk berbicara dengan Minos. Sementara itu, Paus Agung dan stafnya menerima kabar kedatangan Maximilian di sisi Minos dengan perasaan khawatir. Mereka tidak tahu apa-apa tentang orang yang tidak menghormati mereka, menggunakan nama seseorang yang relevan dengan sejarah organisasi ini. Di saat yang sama, kembalinya Minos bersama kedua ahli tersebut yang terjadi hampir bersamaan dengan pertemuan di wilayah barat semakin membuat khawatir para pemimpin organisasi ini. Ini bukan saat yang tepat bagi dua ahli tak dikenal ini untuk muncul. Oleh karena itu, komando gereja telah memindahkan personelnya untuk menyelidiki situasi di wilayah barat dan utara dan memperkuat posisinya di Kekaisaran Evergreen. Kemudian pada hari yang sama, setelah sekian lama, Maximilian telah selesai menerima semua informasi yang dia butuhkan untuk memulai perjalanannya melintasi benua tengah. Jadi dia berada di depan Minos, beberapa anggota penting pemerintah daerah, Darren, dan ketiga sandera. Minos muda, aku akan pergi selama 1 jam. Aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi tanpa bertemu denganmu. Tapi meski aku tidak ada, ketahuilah aku akan menepati janjiku. Ucapnya sambil mengucapkan selamat tinggal pada orang suci spiritual muda ini.
Selebihnya, aku berharap bisa mendengar pendapatmu di masa depan. Kamu akan memiliki kemandirian saat menjadi demigod, tapi aku akan memberimu pelatihan seminggu sebelum itu. Semoga sukses dengan rencanamu, ucap Minos tidak banyak bicara tentang janji pria tersebut namun merasa puas. Sampai nanti. Bagimu, mungkin perlu waktu cukup lama bagi kita untuk bertemu lagi, tapi aku merasa akan segera bertemu denganmu. Dia berkata sambil tersenyum sebelum dia membuka lubang cacing dan menghilang bersama keempatnya. Dengan hilangnya orang itu, bawahan dan anggota keluarga Minos akhirnya menghela nafas lega, karena meskipun mereka tampak ramah, tidak nyaman berada di dekat orang luar yang kuat terus-menerus. Minos pun menghela nafas, membayangkan tantangan di depannya akan sangat berbeda dengan tantangan yang telah ia persiapkan sebelumnya. Tapi pertama-tama, dia bergerak menuju salah satu area budidaya tingkat tinggi di ibu kota, di mana terdapat bom lubang hitam. Dengan itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk menggunakan lubang hitam di dalam perangkat itu untuk menutupi pergerakannya menuju kerajaan tata ruang. Saatnya membawa semua orang kembali. Pikirnya, merindukan istri-istrinya dan penasaran ingin melihat bagaimana keadaan anak-anaknya. Namun hanya kurang dari 4 bulan telah berlalu sejak kepergiannya untuk mencari sarkofagus kuno Serapim, jadi setelah bertemu mereka lagi, hanya sedikit hal yang berubah. Bagaimanapun, Minos akan segera menghabiskan waktu bersama anak-anak dan istrinya. Membawa kembali orang-orang dari kerajaan tata ruang yang telah tinggal di sana selama beberapa bulan terakhir dan kemudian membawa orang lain ke sana. Sekarang masalah peta sebelumnya telah terselesaikan, mereka memiliki banyak hal yang harus diselesaikan terkait gereja dan kekaisaran. Namun di tengah momen ini, tidak butuh waktu lama bagi pengunjung penting untuk tiba di kota kering untuk menghalangi keluarga Minos kembali ke rutinitasnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1676 dikirim dari Sista. Sementara Gloria berjuang untuk memperbarui dirinya mengenai gereja di kota kering, Minos, Ruth, dan Abi bersama dengan Sarah dan Kendrick, menjalankan beberapa urusan pemerintah setempat. Minos dan istrinya percaya bahwa setiap hari anak-anak mereka harus berpartisipasi dalam pekerjaan mereka untuk mempelajari modus operandi keluarga Stuart. Jadi beberapa dari mereka sesekali mengajak Sarah atau Kendrick untuk mengawasi keputusan lokal yang dapat mempengaruhi masa depan kekaisaran. Sarah sudah dewasa, sehingga ia lebih aktif berpartisipasi dalam momen-momen tersebut, bertanya dan terkadang memberikan pendapatnya. Namun Kendrick hanya melihat dan mendengarkan, selalu diam saat ayah atau ibunya berbicara. Secara khusus, dia memandang ayahnya dengan bangga setiap kali dia tinggal bersamanya untuk mempelajari bagaimana seorang penguasa menangani berbagai hal. Biasanya Abi selalu bersamanya pada saat-saat seperti ini karena meski sudah berhenti menyusui beberapa bulan yang lalu, hanya dialah yang memberi makan anak tersebut. Bagaimanapun, ini seharusnya hanya menjadi hari biasa bagi keluarga ini, tapi bahkan sebelum mereka memasuki aula tahta kekaisaran. Orang-orang dari tentara Dataran Hitam berhenti dan memperingatkan mereka akan kedatangan 2 kelompok. Salah satu dari mereka tidak menyebutkan identitasnya, hanya mengatakan bahwa mereka berada di kota kering untuk mengunjungi tempat tersebut. Di saat yang sama, yang lain datang dari Sista, berniat berbicara dengan Minos tentang beberapa hal penting. Karena kedua kelompok memiliki orang-orang dengan level yang lebih tinggi daripada yang diterima di kota kering. Anak buah Minos segera memperingatkannya tentang kedua kelompok pendatang baru tersebut. Kendrick dan Sarah mendengar hal tersebut dan menjadi tertarik untuk mengenal orang-orang dari Sista ini. Hal ini terutama berlaku bagi Sarah, yang merasa dia akan segera mengunjungi negara bagian itu. Baiklah, biarkan mereka datang ke sini. Minos mengizinkan orang-orang ini masuk, yang mengikuti peraturan setempat, tidak seperti beberapa orang yang memasuki kota kering tanpa izin baru-baru ini. Aku ingin tahu tentang apa itu? Ruth bertanya pada suaminya sambil memandangnya dengan serius. Ini mungkin ada hubungannya dengan Kekaisaran Timur dan apa yang saya terlibat di dalamnya selama beberapa minggu terakhir. Dia berkata sambil melihat ke arah Ruth dan Abi. Berita pertemuan para pemimpin Kekaisaran Timur, Kekaisaran Barat, dan Sista belum sampai ke Dataran Hitam. Negara bagian Minos masih belum memiliki koneksi yang cukup baik sehingga berita semacam itu dapat sampai kepadanya secepat yang terjadi pada kekuatan lain di dunia spiritual. Tapi dia bukan orang bodoh, dan menyadari kebetulan dari kunjungan tak terduga ini tepat setelah dia kembali, dia menilai bahwa hal seperti itu ada hubungannya dengan peta sarkofagus kuno Serapim. Bagaimana kita mengatasi ini? Tanya Abi. Dengan munculnya Maximilian, kita akan terlindungi dari para demigod. Saya tidak meragukan hal itu. Namun banyak negara yang bersahabat dengan Dataran Hitam mungkin akan berbalik melawan kita. Orang itu pasti tidak punya niat baik untuk benua ini. Minos dan keluarganya menilai bahwa Maximilian akan mengikuti sebagian dari rencana lamanya untuk mengambil alih gereja dan memulai perang penaklukan di seluruh benua. Karena dia berhubungan erat dengan pria ini, pasukannya pasti akan menderita akibat memihak orang tersebut. Minos sendiri menyetujui hal tersebut dan berkata, kami tidak bisa berbuat apa-apa selain berusaha menangani situasi ini sebaik mungkin.
Maximilian mungkin menghalangi beberapa hubungan kita. Namun, ia juga akan memberi kita kekuatan untuk berkembang dengan damai. Jika kita diasingkan dan dibenci, itulah akibat dari tidak mengkhawatirkan para demigod. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk memisahkan posisi kita dari posisi dia, dan apapun yang dia lakukan akan mempunyai konsekuensi bagi kita. Jadi sebaiknya kita mempersiapkan masa depan dan menerima bahwa kita akan menghadapi masalah. Kalau begitu kita akan mengikuti sisinya sampai akhir? Ruth bertanya ketika Sarah dan Kendrick mendengarkan. Kami akan menindaklanjutinya hingga waktu yang dijanjikannya. Kemudian, setelah saya menjadi demigod, kami akan meninjau kembali masalah tersebut. Kata Minos, belum mau memberikan posisi pasti saat ini. Maximilian bisa menjadi sekutunya bahkan setelah dia mencapai level 90, namun hal sebaliknya juga bisa terjadi. Minos mengetahui hal ini dan ingin menunggu sampai semuanya berkembang sebelum mengambil keputusan. Sampai saat itu tiba, Maximilian bisa berkembang, begitu pula dia dan rakyatnya. Tak lama setelah dia menunjukkan niatnya kepada keempat orang itu, rombongan dari Sista memasuki aula tahta kekaisaran. Di mana masing-masing anggota keluarga Stuart sudah diposisikan di kursinya masing-masing. Minos berada di singgasananya, dengan Ruth dan Abby duduk di sisinya, Sarah sedikit di belakang, dan Kendrick dalam pelukan ibunya. Para penjaga kekaisaran dan beberapa anggota tingkat tinggi dari Sekte Awan Abu-Abu sedang berdiri di sana ketika tiga pengunjung dari Sista berhenti 30 meter dari Minos. Ketiganya mendongak, mengabaikan langkah di depan mereka, dan fokus pada sosok pria level 77 yang konon telah melepaskan kejahatan besar di benua itu. Mereka sudah mengetahui kembalinya Minos bersama Maximilian dan Darren karena berita ini sudah menyebar ke seluruh benua. Gereja adalah organisasi pertama yang menerima berita ini. Namun, wilayah lain di benua tengah secara bertahap mendengar tentang sekutu tidak biasa yang diperoleh Minos. Beritanya belum sampai ke Kekaisaran Timur, tapi orang-orang yang meninggalkan Sista sehari yang lalu sudah mendengar hal seperti itu setelah melewati Vogel 3 jam yang lalu. Sekarang dia tampak jauh lebih mengesankan daripada rumor yang beredar. Salah satu pria, seorang demigod level 91, berpikir sambil menatap mata coklat Minos. Di sisi lain, anggota keluarga kerajaan di antara dua pengawal kerajaan di sana, level 85, memandang ke arah Minos dan kemudian ke masing-masing anggota keluarga itu, mengalihkan pandangannya dengan cepat. Memperhatikan Kendrick dan Sarah. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka dan memperkenalkan dirinya pada Minos. Yang mulia Minos Stuart, nama saya George Sista. Saya adalah putra bungsu Ratu Sista, pangeran ketiga kerajaan saya. Yang di sampingku adalah Basil dan Kelvin, pengawalku. Yang mulia George, saya dengan senang hati menyambut seseorang dari keluarga Sista ke kota saya. Baru-baru ini, seorang bangsawan dari negara bagian Anda datang ke sini untuk membuat kesepakatan antara negara bagian kita mengenai turnamen kontinental yang akan berlangsung dalam beberapa dekade. Itukah tujuan kunjunganmu? Di satu sisi, ya. Pria berambut pirang dan bermata biru itu berkata sambil tersenyum pahit sebelum langsung ke pokok permasalahan. Tetapi kunjungan kami juga untuk pencarian Anda terhadap sarkofagus kuno Serapim. Ibu saya mempunyai beberapa pertanyaan yang saya harap Anda akan menjawabnya. Kaisar Vico Travisani mencurigai Anda mengincar tempat ini dan menemukannya. Benarkah itu? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1677 jawaban. Istri Minos terus menatap orang-orang itu sementara anak-anak kaisar menatapnya. Minos menjaga ekspresinya tetap netral, berpikir sebelum berbicara. Setelah beberapa detik hening, dia berkata, beberapa waktu lalu, saya menemukan peta yang terhubung dengan sarkofagus kuno Serapim. Saat itu, saya tidak tahu tentang apa itu. Namun dengan munculnya berbagai tekanan pada saya karena peta seperti itu, saya akhirnya mengetahui apa maksudnya. Dia melanjutkan sambil memberi isyarat. Yang mulia, bisakah Anda memahami tekanan di pundak seseorang yang memiliki sesuatu yang berharga bagi Kekaisaran Timur dan Kekaisaran Evergreen? Jika aku menyerahkan peta itu kepada bajak laut segitiga darah, hal itu tidak hanya akan berbalik melawanku di masa depan, tapi Kekaisaran Timur akan berbalik melawanku dan mencapku sebagai musuh. Jika aku menyerahkan benda seperti itu kepada Kekaisaran Timur, aku akan berakhir dalam situasi yang mengerikan karena bersekutu dengan kekuatan musuh yang ada di wilayahku. Dengan begitu, saya akan menjadi musuh gereja spiritual dan keluarga Evergreen. Ketiga pria dari Sista memahami situasi Minos dan terus mendengarkannya. Jadi saya memutuskan untuk tidak menyerahkan hal seperti itu kepada kedua belah pihak. Saya memutuskan untuk mengambil risiko dan mencari barang seperti itu untuk mengetahui nilainya. Dia berkata dengan tulus, saya hanya tidak menyangka bahwa mengejar barang seperti itu akan membuat keluarga Travisani sangat marah. Tahukah Anda bahwa beberapa anggota keluarga berada di kota saya untuk menangkap saya hanya karena saya melakukan itu? Ketiga orang itu mengangguk, karena mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di kota kering ketika Minos kembali bersama Maximilian dan Darren. Banyak orang telah melihat kejadian itu, jadi Minos juga tidak berusaha menyembunyikan hal seperti itu.
Ini wajar. Hal seperti itu akan membawa kita pada bencana. Kedua penjaga itu memikirkan hal yang sama. Sementara sang pangeran melihat bahwa Minos sepertinya tidak tahu apa-apa tentang bahaya yang bisa menjangkau seluruh benua. Yang mulia, tahukah Anda apa yang akan Anda temukan dengan mengikuti peta seperti itu? Apakah Anda memiliki kendali atas apa yang terjadi ketika Anda menemukan situs kuno itu? Pangeran bertanya sebelum melanjutkan masalahnya. Saya tidak tahu. Bisa dibilang saya kaget saat mengetahui arah peta itu. Dan tidak, saya hanya punya sedikit kendali atas apa yang akan terjadi. Satu-satunya hal yang saya lakukan hanyalah menarik tuas. Selebihnya terjadi, melebihi kemampuan saya. Dengan mengikuti peta, siapapun yang mampu mencapai tujuan saya pada akhirnya akan menghasilkan situasi yang sama seperti saya. Begitu, kata George sebelum mengungkapkan kebenarannya kepada Minos. Yang mulia bertindak karena ketidaktahuan. Faktanya adalah Vico Travisani mendengar ramalan yang mengatakan bahwa peta seperti itu dikaitkan dengan pelepasan kejahatan besar ke benua dan awal dari bencana. Karena Anda menggunakan peta seperti itu, Kaisar Travisani, yang selalu ingin menghancurkan benda seperti itu, sangat marah dan memutuskan untuk menangkap dan menghukum Anda karena membahayakan seluruh benua. Oh, Minos kaget mendengarnya, tak menyangka kalau ternyata ada ramalan seperti itu. Hal yang sama juga terjadi pada Abi dan Ruth, yang langsung mengira kejahatan di benua itu pastilah Maximilian. Mereka segera memandang ke arah Minos dengan penuh perhatian dari apa yang mereka ketahui tentang rencana pria ini dan senjata suci yang ada di tangannya. Hanya Kendrick, yang belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, yang bingung memperhatikan ekspresi di sekitarnya. Aku tidak tahu itu, komentar Minos. Pokoknya, apa yang sudah dilakukan dan tidak bisa diubah. Saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya berusaha melindungi negara saya. Saya juga mendengar ramalan tentang ancaman terhadap seluruh dunia spiritual, dan sejak saya mulai mengembangkan kota kering, saya telah mencoba membangun kekuatan yang mampu melawannya. Saya pikir menggunakan peta ini akan menjadi cara terbaik untuk memastikan perkembangan kekuatan saya, dan saya tidak menyesali keputusan saya. Informasi yang saya miliki saat itu mengatakan bahwa itu adalah keputusan terbaik. Apakah kamu juga mendengar ramalan? Salah satu dari dua penjaga itu mengerutkan kening, tidak menyangka akan mendengar ini. Namun baik dia maupun kedua rekan pengelananya tidak meragukan Minos, karena pencapaiannya terlalu mengesankan sehingga dia tidak mendapat bantuan dalam perjalanan ke sini, kata Minos. Benua dan seluruh dunia spiritual akan menghadapi ancaman besar di masa depan. Saya menduga ancaman itu datang dari Laut Utara. Laut Utara, dari tempat itu, ketiganya saling memandang, menganggap informasi ini baru dan tidak langsung mengabaikannya. Namun mereka tidak akan memikirkan hal ini terlalu lama dan menyimpannya dalam pikiran mereka untuk lain waktu. Yang penting sekarang adalah Minos mengambil keputusan berisiko itu karena alasan yang masuk akal dan bukan karena dia ingin membuat benua ini kacau balau demi mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia tampak sama khawatirnya dengan masa depan mereka, jadi tidak satupun dari ketiganya yang bisa menganggapnya musuh hanya karena tindakannya yang tidak penting. Mereka tidak akan lagi bertindak melawan Minos, mengingat perlindungan yang diterima Kerajaan Dataran Hitam dari Maximilian. Namun ada kemungkinan bahwa mereka sekarang akan mengakhiri perjanjian sebelumnya antara negara bagian mereka. Namun melihat keseriusan dan ketulusan Minos, mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jika Ratu Sista memutuskan untuk mengakhiri perjanjian mereka setelah mendengar ini, maka itu adalah masa depan. Namun mereka sendiri merasa belum siap melakukan hal itu. Saya mengerti. Yang mulia punya alasannya, komentar George Sista sebelum bertanya. Jadi kamu masih tertarik untuk melanjutkan perjanjian kita sebelumnya? Saya tidak bisa menjelaskannya, tapi saya rasa sekutu kami dan sekutu Anda akan segera menjadi musuh. Senior Maximilian adalah teman kita, tapi saya melihat tidak ada masalah untuk melanjutkan perjanjian lama kita. Saya yakin dia tidak akan mencoba menghentikan saya. Semuanya akan tergantung pada pihak Anda. Kata Minos bersedia tetap bersekutu dengan Sista. Bahkan jika perang penaklukan dimulai dalam beberapa bulan ke depan, jika Maximilian menepati janjinya. Tidak akan ada campur tangan di Dataran Hitam, dan konflik akan terjadi jauh dari daerah tersebut. Dengan begitu, Minos tidak perlu khawatir Sista akan berperang dengan pria itu dan bersedia berbisnis dengan kerajaan itu. Bagi siapapun yang ingin berada di sisinya, dia akan membuka tangannya untuk menyambut mereka, meskipun itu berarti dia akan memiliki musuh Maximilian di sisinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1678 undangan. Setelah mendengar tanggapan Minos, orang-orang itu berpikir bahwa sekarang yang terbaik adalah melaporkan apa yang mereka dengar darinya kepada Ratu Sista dan menunggu perintah. Jika dia melihat tidak ada masalah dalam melanjutkan perjanjian mengenai turnamen kontinental, mereka akan meninggalkan kota kering tanpa penundaan lebih lanjut. Dengan hubungan yang utuh dengan kota itu. Secara khusus, mereka menilai Minos tidak bertindak dengan sengaja dan, dari sudut pandangnya, tindakannya bahkan masuk akal.
Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang dipedulikan oleh orang seperti Vico. Kebodohan yang dapat menghancurkan banyak nyawa di benua ini tidak akan dimaafkan hanya karena tidak dilakukan dengan niat. Namun bagi mereka, ini pertanda bahwa Minos tidak memiliki keinginan untuk menjadi musuh mereka dan masih bisa menjadi sekutu yang bisa diandalkan. Bagaimanapun, mereka tidak berhak memutuskan hal seperti itu, terlebih lagi pangeran muda ini, yang hanya berada di urutan ketiga dalam garis suksesi. George lalu berkata, "Baiklah, aku akan memberitahu ibuku dan segera kembali dengan posisi resmi. Kuharap semuanya berhasil. Kemitraan kita tidak melibatkan keintiman hidup dan mati, dan aku tidak pernah dengan sengaja bertindak melawanmu." Kata Minos, menekankan hal seperti itu bukan karena dia sangat membutuhkan orang-orang ini di sisinya tetapi karena dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah bagi dirinya sendiri. Minos tahu bahwa mulai sekarang, akan ada orang-orang yang akan membencinya tanpa syarat di benua ini dan mereka yang akan berada di sisinya. Tidak akan ada jalan tengah, dan hubungan negaranya akan sangat berubah pada tahun-tahun mendatang. Dia percaya bahwa Maximilian akan menepati janjinya dan berpikir negaranya akan terlindungi setidaknya dari para demigod. Tapi jika memungkinkan, dia ingin mengurangi sebanyak mungkin jumlah musuh yang dia miliki karena tindakan beberapa bulan sebelumnya. Demikianlah perkataannya kepada utusan Ratu Sista ini. Itu juga terlihat anak-anaknya bahwa seorang penguasa tidak boleh selalu menunjukkan rasa permusuhan terhadap calon lawannya. Ada baiknya kita menahan amarah dan mengambil langkah mundur dalam keadaan tertentu. Dengan kepergian ketiganya, Minos dan keluarganya melanjutkan perjalanan di aula tahta kekaisaran. Mengobrol sementara para penjaga kekaisaran membawa kelompok berikutnya kepada mereka. "Apa yang kamu pikir akan terjadi?" Abi bertanya pada Minos. "Sulit dikatakan. Aku tidak mengenal Ratu Sista, dan meskipun aku belum bertindak untuk menyakitinya, jika ramalan ini benar-benar ada, maka aku mungkin telah menimbulkan masalah bagi negara-negara barat tersebut." Dia berkata. Sarah kemudian berkomentar, "Saya pikir mereka akan tetap netral untuk saat ini. Banyak yang harus mereka proses, dan mengingat potensi sang ayah, saya rasa wanita ini akan menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil posisi yang pasti." "Itu masuk akal," kata Ruth, "memperkirakan mereka akan mempunyai lebih banyak waktu sebelum Sista mengambil posisi yang berlawanan atau menguntungkan." Ketika Minos setuju dengan menganggukkan kepalanya, kelompok baru memasuki aula tahta kekaisaran. Ketika dua wanita dan dua pria masuk, Minos langsung mengenali tiga bangsawan yang dia temui di kerajaan Feora, bersama dengan pemimpin penjaga kelompok yang berhubungan dengan Dewi Kehidupan. Sebelum salah satu pengawal kekaisaran memperkenalkan orang-orang ini dengan nama yang baru saja dia terima, kata Minos. "Orang-orang tertarik dengan warisan Dewi Kehidupan, kan?" Ketika mereka mendengar itu, keempatnya membentuk ekspresi serius ketika salah satu dari mereka berseru. "Apa? Bagaimana kamu tahu itu?" Minos tertawa dan berkata, "Itu karena aku menemukanmu beberapa bulan lalu saat melewati Feora dan mengarahkanmu ke sini." Pria level 85 itu menatap Minos dengan serius dan melangkah maju. "Kamu adalah Edgar, pria gendut berambut merah itu? Kamu memakai penampilan seperti itu?" Ruth menatap suaminya dengan senyuman di wajahnya. Minos mengangguk positif. "Itu aku. Maaf telah menyesatkanmu. Tapi saat itu aku sedang melakukan sesuatu yang berbahaya dan perlu menjaga pergerakanku di bawah radar sebisa mungkin." Minos merasa tidak ada masalah untuk mengatakan kebenaran kepada orang-orang ini karena dua alasan. Pertama, Vico dan semua orang yang penting sepertinya sudah mengetahui apa yang dia lakukan saat itu. Dan kedua, orang-orang ini tidak cukup kuat untuk mengkhawatirkan mereka yang menentangnya. Jadi dia memutuskan untuk jujur karena kecil kemungkinannya untuk memberikan hasil negatif baginya. Tiga keturunan bangsawan dari kerabat Dewi Kehidupan mengepalkan tangan mereka, merasa tidak enak karena Minos telah memanipulasi mereka. Abi memandang mereka dengan saksama, merasakan sensasi halus yang akrab baginya datang dari ketiganya. "Kamu benar-benar keturunan keluarga itu ya? Apakah itu benar?" Minos menatap istrinya, karena dia masih membutuhkan konfirmasi mengenai hal itu. "Ya, saya bisa merasakan silsilah mereka dari apa yang saya terima dari Dewi Kehidupan." Dia menjawab, tertarik untuk mendengar dari orang-orang ini apa yang telah terjadi. Dewi Kehidupan telah meninggal karena mengira seluruh garis keturunannya akan menghilang dari dunia ini bersamanya. Karena itu, dia bahkan tidak mewariskan warisan kepada anggota keluarganya, hanya kepada orang beruntung yang mungkin menemukan tempat yang pernah dimasuki Minos dan Abi bertahun-tahun yang lalu. Jadi Abi mau tidak mau merasa penasaran, dengan bagian kecil dari dirinya yang telah menyerap pecahan jiwa wanita itu membuatnya semakin tertarik. Orang-orang itu mendengar konfirmasi bahwa salah satu dari mereka memang mendapatkan warisan wanita itu dan bahwa perkataan Minos tidaklah salah meskipun dia jelas-jelas melakukan manipulasi. Pria level 85 itu melihat ke arah Minos dan kemudian ke Abi sebelum sekali lagi melihat ke arah Kaisar Stuart. "Apa tujuanmu membawa kami ke sini? Kamu sudah mendengar apa yang kami inginkan di sana. Namun kamu mengarahkan kami ke sini?"
Apa yang kamu inginkan? Minos menatap mata pria itu dan langsung ke pokok permasalahan. Bergabunglah denganku. Jadilah bagian dari kerajaan dataran hitam. Di sisiku, aku akan membuat keluargamu bangkit dari abu dan membantumu melindungi dirimu dari orang-orang yang menganiayamu. Ketiga bangsawan itu terkejut mendengar tawaran seperti itu. Sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka dari pria yang lebih lemah dari mereka. Tapi tidak ada orang lain kecuali para pengunjung yang terkejut dengan hal ini. Dan setiap penjaga kekaisaran di area sekitar terbiasa dengan undangan yang dibuat Minos agar orang-orang bergabung dengannya. Dia selalu melakukan hal seperti itu sepanjang perjalanannya ke sini, jadi kata-katanya sangat sesuai dengan perilaku yang biasa dilakukan orang-orang ini selama bertahun-tahun. Kendrick dan Sarah belum begitu terbiasa. Meski begitu, mereka berdua senang melihat bagaimana ayah mereka berbicara kepada orang-orang ini, menunjukkan kepercayaan diri dan ambisi. Apakah kamu ingin kami berada di grupmu? Pria level 85 itu bertanya sambil menatap mata Minos dengan penuh perhatian. Bangkitnya dataran hitam bab 1679 saatnya berpikir. Tentu saja, dengan kamu di sisiku, aku dapat memperkuat negaraku secara signifikan dan memajukan beberapa rencanaku. Minos tulus. Di sisi lain, Anda bisa mendapatkan pendukung dan kesempatan untuk hidup di negara yang tidak terlalu berbahaya, sehingga musuh akan lebih sulit melacak Anda. Itu adalah kesepakatan yang bagus untuk kedua belah pihak. Wanita level 81, yang sepertinya adalah pemimpin mereka, melangkah maju dan berkata, "Saya tidak begitu yakin tentang hal itu. Menurut saya, Andalah yang akan menjadi penerima manfaat terbesar dari semua ini. Sedangkan warisan nenek moyang kita ada di tangan orang yang tidak berhak mendapatkannya." Abi berdiri dan berkata, "Aku tidak pantas mendapatkannya." Fragmen jiwanya dengan jelas mengenaliku sebagai ahli warisnya. Jadi, apa maksudmu dia melakukan kesalahan? Dia tidak tahu kita ada. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah memberimu apa yang dia tinggalkan. Aku tidak begitu yakin. Kamilah yang memenuhi keinginan terakhir Dewi Kehidupan, untuk menghapus jejak dewa kematian dari dunia spiritual. Kata permaisuri sambil menatap sage spiritual itu. Di manakah kalian selama itu? Mengapa Anda dan nenek moyang Anda tidak menyelesaikan misi ini di tempat kami? Anda punya banyak waktu untuk menjelajahi dunia spiritual, menemukan dan menghapus jejak-jejak itu. Tapi tidak ada yang dilakukan sampai suami saya terlibat dalam masalah ini. CK, wanita muda level 81 itu mengepalkan tinjunya dengan marah tapi tanpa banyak bicara kepada Abi. Kendrick terbelalak dalam pelukan ibunya, menatapnya, melihat bahwa ibu manisnya bisa jadi menakutkan ketika dia menginginkannya. Sementara itu, Minos mengangkat salah satu tangannya, memberi isyarat agar Abi mundur dari sikapnya. Dia lalu berkata, "Jangan gelisah, sayang, kita mungkin akan segera berada di pihak yang sama." CK, wanita level 81 itu berbalik, tidak menyukai ini sama sekali. Pria level 80 itu kemudian bertanya, "Apakah kamu benar-benar mempercayai hal itu? Mengapa kami memilih untuk tunduk pada negaramu? Jika itu untuk melarikan diri dan mencari peluang, sebaiknya kami pergi ke benua ilahi." Yang lain memandang Minos dan mendengarkan jawabannya. Bepergian ke benua ilahi akan bagus jika Anda bisa sampai di sana dengan selamat. Tapi di tempat itu, kamu tidak akan punya apa-apa. Anda harus memulai dari nol mutlak dan menghadapi perselisihan yang jauh lebih intens. Sebaliknya, di negara saya, Anda bisa hidup damai. Saat ini, kami telah mendapatkan dukungan dari seorang ahli yang kuat dan tidak perlu lagi khawatir tentang ancaman para demigod. Mereka berempat mendengar hal ini dan tidak terkejut. Karena mereka sudah mendengar rumor tentang pesilat setengah dewa level 99 yang telah melewati kota ini baru-baru ini. Mereka sempat ragu, terutama bagaimana Minos bisa mencapai hal seperti itu. Namun setelah mendengar kata-katanya, mereka meninggalkannya untuk lain waktu, merasa bahwa meskipun hal itu penting, hal itu tidak akan mempengaruhi mereka saat ini. Mereka adalah sage spiritual, lebih lemah dari yang demigod level 99 katakan akan dia lindungi dari negara ini. Minos selesai. Pada saat yang sama, kami memiliki barang-barang yang tersedia di sini sehingga Anda harus bersaing dengan ribuan orang di tempat lain untuk mendapatkan kesempatan mendapatkannya. Tapi di sini, yang harus Anda lakukan hanyalah mendaftar ke pasukan saya dan mendapatkan jaminannya. Pria level 85 itu meragukan hal ini dan bertanya, "Bagaimana dengan warisan Dewi Kehidupan? Bisakah Anda menunjukkan kepada kami apa yang Anda dapatkan? Itu adalah hal di balik kemungkinan-kemungkinan itu, bukan?" "Salah," kata Minos. "Warisan Dewi Kehidupan yang diberikan kepada kita itu bagus, saya akui. Tapi, bagus juga bagi yang mendapat bagian utamanya," tunjuknya pada Abi. "Itu adalah hal yang sangat berharga. Namun bagi negara lain, seperti saya dan negara bagian saya, hal seperti itu hanya bisa dianggap berharga untuk mempersenjatai dan memperkuat beberapa lusin orang. Tapi apakah menurut Anda saya bisa mendapatkan semua yang saya miliki hari ini hanya dengan itu?"
Tidak, peluang yang saya janjikan kepada Anda memiliki asal yang lain. Namun, untuk mempelajarinya lebih lanjut, kamu harus bergabung denganku dan bersumpah setia selamanya. Ketiga bangsawan itu terdiam sejenak sementara tetua level 85 berhenti untuk memikirkannya. Masuk akal, fragmen jiwa adalah yang paling penting dalam warisan tersebut. Tapi itu tidak bisa dipulihkan. Mengenai item, aku tidak tahu apakah dia tulus. Apa yang saya lakukan? Jika aku melawannya, kemenangan tidak akan mudah, dan apa yang bisa kita raih tidak akan terlalu berarti. Hal ini mungkin juga akan mengingatkan posisi kita terhadap musuh, dan membuat seluruh negara berada di belakang kita. Tapi bisakah dia menepati janjinya? Minos melihat orang-orang ini tidak yakin dan memutuskan untuk membantu mereka. Kunjungi tempat-tempat seperti menara budidaya kota kering dan lihat peluang apa yang bahkan bisa didapatkan oleh orang-orang di luar kelompok saya hanya dengan menjadi bagian dari kota ini. Setelah Anda cukup melihat, saya yakin Anda akan membuat keputusan yang tepat. Minos memandang salah satu penjaga istana dan berkata, Edward, berikan mereka kredensial untuk mengakses ruang budidaya utama di tempat itu. Juga, serahkan seseorang bersama mereka untuk membimbing mereka secara lokal. Setelah beberapa saat, Edward segera menerima perintah itu dan pergi bersama orang-orang itu. Setelah selesai, Sarah pergi untuk mengurus beberapa urusan sementara Abi kembali bersama Kendrick ke rumah agar pemuda ini dapat kembali belajar. Hanya Minos dan Ruth yang tetap tinggal untuk menyelesaikan masalah yang tidak berhubungan dengan percakapan sebelumnya. Sementara dua kelompok pendatang baru di kota kering menetap secara lokal. Berjam-jam berlalu tanpa posisi yang pasti, dan berita tentang Maximilian akhirnya akan mencapai seluruh wilayah barat. Dengan berita ini, Kaisar Queen segera memperingatkan pasukannya untuk menganggap Maximilian dan Darren sebagai musuh potensial. Pada saat yang sama, para petingginya harus menghindari masalah dengan dataran hitam dalam jangka pendek, sementara dia tidak yakin apa yang sedang terjadi. Namun beberapa orang telah pindah ke Laut Utara untuk memulai penyelidikan sehingga ia sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang bahaya yang mengancam benua tempat tinggalnya. Di tengah-tengah ini, pria ini melihat wajah Grand lagi setelah bertahun-tahun orang ini hidup dalam tahanan rumah di ibu kota kekaisaran. Yang mulia, senang bertemu dengan Anda lagi, kata Grand sambil memberi isyarat memberi salam dan menunggu apa yang diinginkan pria ini darinya. Bangkitnya dataran hitam bab 1680 memenuhi janji. Saat Grand sedang berbicara dengan Kaisar Queen, Vico selesai mencari tahu tentang para demigod aneh yang muncul bersama Minos di kota kering. Bukan hanya kabar kembalinya Minos ke dataran hitam yang sampai padanya, tapi juga informasi tentang penculikan putranya dan dua pengawal bersama pemuda itu. Dari apa yang baru saja didengar Vico, putusannya telah dihentikan oleh Maximilian tak lama setelah Minos tiba di kota kering. Karena pesilat setengah dewa level 99 ini telah bersumpah untuk melindungi kerajaan dataran hitam dari para penggarap tingkat 10. Karena berita buruk ini, pria yang biasanya tenang ini menjadi merah karena marah, merasa bahwa orang-orang ini terkait dengan bahaya bagi benua tersebut. Brengsek, Minos sialan itu hanya berbuat apa-apa. Apakah dia tidak bosan menimbulkan masalah bagi benua ini? Dia berteriak pada anak buahnya di daerah sekitar. Bajingan itu dulu menyiksa kehidupan orang-orang miskin di utara. Sekarang dia bosan melakukan itu di wilayah utara terkutuk itu, dan di tengah kebosanannya. Dia membuat kekacauan dalam hidup kita. Ada apa dengan bocah ini? Orang-orang di sekitar terdiam saat mereka mendengarkan semua ini. Setuju bahwa Minos adalah hama yang bermasalah untuk dilawan tetapi mengetahui bahwa kaisar mereka melebih-lebihkan. Meski gerakan Minos selalu menimbulkan masalah, bukan berarti dia melakukannya dengan sengaja, seperti yang dikatakan Vico. Aku akan pergi ke dataran hitam. Saatnya mengakhiri hidupnya dan memberikan perdamaian pada benua. Dia bangkit dari kursi berlengannya. Namun sebelum dia sempat pergi, dia dihentikan oleh anak buahnya. Yang mulia, jangan lakukan itu. Kami tidak tahu apa-apa tentang kedua demigod level 99 itu. Teriak seorang tetua level 98. Kata orang lain yang setingkat. Yang mulia, santai saja. Jika kita bertindak tanpa berpikir jernih, kita mungkin menciptakan peluang bagi lawan kita untuk menyakiti kekaisaran. Mungkin para demigod di pihak Minos ini ingin mendorong kita untuk menyerangnya dengan kata-kata ini. Siapa yang akan melindungi kekaisaran jika Yang Mulia pergi ke dataran hitam jika mereka menyerang kita? Mendengar ini, Vico ragu-ragu sambil mengepalkan tinjunya dengan kuat. Membuat tekanan di sekitarnya menjadi sangat tinggi, mengganggu semua bawahannya. Dia hampir meledak amarahnya tetapi nyaris berhasil menahan diri. Yang Mulia, situasi putra mahkota masih ada. Dia ada di tangan orang-orang ini, jadi kita harus bertindak hati-hati. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah mencoba menghubungi orang-orang ini dan memulai negosiasi. Ya, itu pasti sudah terjadi jika dia ingin membunuh sang pangeran. Orang itu mungkin ingin menggunakan situasi ini untuk bernegosiasi dengan kita. Vico berpikir lebih baik dan menyadari bahwa inilah masalahnya. Tapi apa yang mereka inginkan dari kita?
Dan dari mana mereka berasal? Aku tidak tahu ada demigod level 99 yang mirip dengan mereka. Kami sedang menyelidikinya, Yang Mulia. Kami akan segera mengetahuinya. Tetapi menilai bahwa orang-orang ini muncul tepat setelah kematian Daniel, saya yakin mereka ada hubungannya dengan kematiannya. Mendengar kata-kata salah satu tetua di sana, semua orang terdiam, mengingat ada kemungkinan Maximilian lah yang akan membawa kekacauan ke benua itu. Di ibu kota Sista, Ratu negara bagian ini juga telah mendengar tentang berita yang datang dari dataran hitam dan tentu saja terkejut. Kemunculan ahli level 99 di tempat itu bukanlah hal kecil. Kemunculan seorang ahli pada level itu dimanapun akan patut mendapat perhatian. Namun kejadian di dataran hitam yang malang ini jauh lebih penting, terlebih lagi bagi seseorang yang mengetahui keterlibatan Minos dalam sesuatu yang dapat mengubah benua selamanya. Karena itu, setelah menemukan hal seperti itu, Willow menjadi sangat serius dan khawatir akan masa depan. Aku ingin tahu apa pentingnya hal ini. Dari mana para demigod ini berasal? Dia menanyai orang yang lebih tua, tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan informasi ini. Dia saat ini sedang menilai apakah layak melanjutkan perjanjian mengenai turnamen kontinental dengan Minos atau tidak, tapi mengetahui hal ini hanya membuatnya bingung. Kami tidak tahu, Yang Mulia. Tetapi pangeran ketiga ada di kota kering. Kami akan memintanya mencoba mencari tahu sesuatu di sana. Salah satu tetua yang paling dekat dengannya mengatakan hal itu. Namun, mengirim demigod ke dataran hitam dalam jangka pendek tidak disarankan. Kami tidak tahu apa-apa tentang keduanya dan apakah mereka benar-benar berniat memenuhi janji mereka untuk melindungi negara ini. Misalkan mereka akan memenuhinya. Kalau begitu, kita mungkin mendapat masalah yang tidak perlu karena seorang pemuda yang bahkan bukan seorang sage spiritual. Ratu setuju dengan orang ini. Mari kita hindari mengirimkan ahli kita keluar kerajaan, jadi aku tidak ingin ahli kita mencoba terlibat dengan dataran hitam dengan santai lagi. Setelah Joreth kembali, saya ingin kontak di masa depan dengan Minos dilakukan melalui keluarga bawahan kami, seperti yang kami lakukan sebelumnya. Kami akan mengikuti kata-kata Anda. Yang Mulia, di tengah diskusi mengenai sekutu baru kerajaan dataran hitam, bahkan kerajaan bunga, Albano, Blackrock, Roser, dan kerajaan Flaming, mendengar tentang keterlibatan Minos baru-baru ini. Tapi saat mereka bereaksi dengan cara mereka sendiri, sesuatu yang berhubungan dengan Minos akan terjadi di Laut Timur. Saat berlayar menuju benua ilahi, sekelompok binatang dari kota seribu ras menerima komunikasi penting dari sekutu di benua itu. Sahabat laut leluhur, kami telah menemukan jejak orang-orang yang kamu cari di sebelah barat benua. Mereka pasti berada di wilayah tengah Kekaisaran Grinia. Aku menyarankan agar kamu memulai pencarianmu di sana. Setelah mendengar pesan tersebut, makhluk bawah air tersebut berterima kasih atas informasi tersebut dan berjanji akan mengunjungi orang-orang tersebut setelah mereka menyelesaikan misinya. Setelah itu, kata yang terkuat di kelompok itu. Oke teman-teman, ayo pergi ke Grinia Empire. Bos, bagaimana jika kita tidak dapat menemukannya? Apa yang akan kita lakukan? Tidak ada. Jika kita tidak menemukan mereka, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Setelah misi ini, kita akan memenuhi janji terakhir pemimpin kita kepada Henricus Longus. Yang telah dibilang, itu adalah grup setelah jejak keluarga Longus. Di masa lalu, pemimpin kota seribu ras telah berjanji kepada Henricus Longus bahwa dia akan membantu menghubungkan mereka yang bisa lulus ujian yang dia tinggalkan di patungnya itu. Ini adalah permintaan dari dewa kuno ini, dan bahkan setelah sekian lama, makhluk-makhluk ini masih bersedia menepati janjinya. Memiliki hutang kepada dewa bukanlah hal yang baik bagi karma seseorang, jadi mereka mengambil kesempatan untuk memenuhi perkataan leluhur mereka sesegera mungkin.